Begini ya, ini kan abahnya Kiai Mas Buhin juga namanya Fakih, gurunya juga Kiai Abdul Fakih. Saya berharap anak-anak Inkafa ini nekuni utamanya itu fikih. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Sohibu Simtid Durar itu, wabihi kiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kula hormati ya, teman Bapak kawula Kiai Haji Mas Buhin Fakih, yang terhormat Kiai Haji Robah Maksum, yang terhormat Kiai Haji DRS Abdus Salam MM selaku Rektor Inkafa, semua teman-teman dosen hadirin sedanten ingkang kula hormati, mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya hormati. Tadi sudah dikatakan oleh MC, di antara alasan saya datang karena bapak saya ini temannya Ki Mas Buhin. Itu salah ya. Memang bukan di antara ya, karena itu memang. Tuh, kalau di antara ini sembrono. Karena kalau saya datang karena kalian itu dosa besar. Saya ini di rumah punya ibu sudah sepuh, punya pondok. Artinya saya punya kewajiban. Secara fikih kewajiban itu hanya bisa digugurkan oleh wajibun a'dhamu minhu, oleh kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya kalau mahasiswa-mahasiswa di sini tidak cukup untuk mengganti kewajiban itu. Sehingga saya berkali-kali memaklumatkan diri, yang undang saya nggak pernah sepuh itu dosa. Karena menggugurkan kewajiban yang lebih apa? Besar. Jadi teorinya gampang. Kalau ngundang sampean itu mesti boleh karena nggak punya kewajiban. Jadi di rumah ya nggak punya pondok. Terus ibu sampean kalau sampean di rumah ya sumpek, bocah kok nganggur gitu. Jadi fikih itu harus jelas. Saya ini pengagum fikih. Jadi saya di rumah punya ibu, saya ulang lagi, sepuh, butuh perhatian saya dan saudara-saudara saya, punya pesantren, sehingga artinya punya kewajiban. Ini sekaligus maklumat bagi yang ingin ngundang supaya ngukur dosa ndak yang ngundang Gus Pak itu. Bukan kebaikan atau ndak, tapi dosa apa enggak gitu. Artinya yang bisa menggugurkan kewajiban secara fikih itu hanya kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya ndak akan terjadi kecuali temannya bapak saya atau pernah guru-gurunya guru saya. Misalnya Lirboyo, nanti Sakban ngundang saya dua. Begini ya, ini kan abahnya Kiai Mas Buhin juga namanya Fakih, gurunya juga Kiai Abdul Fakih. Saya berharap anak-anak Inkafa ini nekuni utamanya itu fikih. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Sohibu Simtid Durar itu, wabihi kiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang tentu kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan. Mendingan tidak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Robah, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan
Dangdut putri enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Sauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya, pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang, sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah, tapi dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kita sekarang itu. Mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper, guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedunyan, dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik, ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan, berarti kiai oleh sugih, mun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula'ala. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupati, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Barubah. Kakak saya wakil bupati itu, putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam siapa? Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat.
Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam itu. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim, datang, ya Ibrahim, saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman, masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak bener. Tidak, keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih? Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah, masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih? Oh ya oke, mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Bukin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira gitu. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan, karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak, sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid, kalau kata mustahid itu lucu ngomongnya, itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata', pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar, atau mungkin bisa salah, ya tidak tahu, pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai, karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana, karena yang celananan yang dasinan itu penjajah, sehingga mantasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana, ya karena dianggap sudah tidak mantasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya ijtihad dengan alatul ijtihad, dengan alat-alat apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini, Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai, qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen ya ingin melihat, ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin.
Karena Nabi nggak boleh bodoh meminta sesuatu yang hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga nggak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang hal itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana muhal mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu muhal sampai minta, berarti nganggep itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah wal jamaah.